Ya. Ini Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat ya semuanya ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kita baru berjumpa di layanan daring di pagi hari ini ya. Terima kasih yang sudah mengikuti di room Zoom ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini supaya berjalan lancar dari awal sampai akhir, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke tujuan awal, kita akan Ibu Guru mau melakukan presensi dulu ya. Silakan nanti saya share presensi di WhatsApp group ya. Silakan nanti yang sudah mengikuti Zoom ini langsung mengisi nama dan kelasnya gitu ya. Jadi nanti setelah Zoom ini selesai, saya share presensinya di WhatsApp group. Untuk yang mic-nya masih nyala, tolong di mute dulu biar nanti suara saya kedengaran jelas sama yang lainnya juga. Gitu ya. Oke. Sebelum nanti masuk ke pokok awal bahasan kita, ada beberapa kontrak layanan yang harus kalian sepakati, gitu ya. Jadi walaupun ini layanannya daring, tetap ada aturannya, gitu ya. Jadi yang pertama, siswa itu dilarang datang untuk terlambat ya. Maksudnya terlambat itu gabung ke room Zoom ini. Jadi waktunya memang saya sepakati jam 8:30, gitu ya. 8:30 ya, seperti yang saya sebutkan di grup tadi, sudah harus gabung semua, gitu ya. Jadi walaupun daring, kita juga harus tetap tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Terus yang kedua, walaupun ini layanannya daring, Ibu harap dari segi berpakaian gitu ya, memakai pakaian yang rapi dan sopan gitu ya. Jangan misalkan bangun tidur, baru bangun masih pakai daster gitu, misalkan yang perempuan daster atau piyama langsung join ke Zoom gitu ya. Tetap kalau saya lihat ini sepintas sih sudah pakaiannya sudah rapi semua gitu ya, sudah ganteng semua, cantik semua gitu ya. Hanif udah mandi kayaknya seger banget itu ya. Juga Windy gitu, Windy sudah pakai bagus pokoknya. Untuk pakaian tetap pakaian yang rapi dan sopan. Terus yang ketiga, untuk pelayanan Zoom ini kalian itu dilarang mengaktifkan aplikasi online yang lain, misalkan kayak Facebook atau Instagram gitu ya, karena dikhawatirkan ketika Bu Guru mengadakan layanan gitu dari konsen kalian justru nanti terpecah ke hal yang lain, misalkan justru malah asyik Facebookan atau mungkin Instagraman dan yang lain gitu ya. Jadi selain fokus kalian juga terpusat pada saya, juga nanti hal-hal yang mungkin dikhawatirkan seperti kondisi sinyal yang tidak baik gitu ya. Jadi bisa teratasi ketika kalian fokus mengikuti kegiatan Zoom kali ini. Gitu ya. Paham ya? Paham? Ya, Bu. Paham. Oke, ini kayaknya masih lemes-lemes, biar semangat lagi, biar tambah fresh, tambah konsen. Ibu akan putarkan ice breaking ya. Jadi pemanasan, kalau di BK memang ada pemanasan, biar nanti kalian bisa fresh lagi, bisa semangat lagi. Tapi tenang, nggak tak suruh lari-lari atau gimana ya. Jadi ini nanti Bu Guru akan putarkan. Saya share screen dulu, bentar. Share screen. Coba, salah satu, kelihatan nggak di layar kalian? PPT yang sudah Bu Guru tampilkan. Kelihatan ya? Kelihatan? Oh ya, kelihatan. Jadi ini ada semacam permainan. Bentar. Cara meningkatkan konsentrasi ya. Jadi silahkan nanti akan saya tampilkan beberapa slide ya. Ada slide. Tugas kalian itu nanti mengucapkan warna ya. Jadi warnanya yang diucapkan ya, bukan tulisan. Gitu ya, paham ya? Jadi nanti silahkan dibaca warnanya secara bersamaan. Secara cepat, tanpa jeda gitu ya. Yang dibaca warnanya, bukan tulisannya. Gitu ya, paham ya? Paham? Paham. Kalau paham, silahkan dibaca. Kita latihan dulu. Oke, kita latihan dulu ya. Coba dibaca, ini apa? Merah. Merah. Ini? Kuning. Kuning. Ini?
Hijau. Hijau. Ini Biru. biru ya. Ini Putih. putih. Ini Abu-abu. Abu-abu. Ini apa ini? Merah. Ungu. Ayo, merah apa ungu? Merah. Yang dibaca apanya tadi? Warnanya ya. Warnanya. Berarti warna apa itu? Merah ya? Merah. Merah ya, bukan ungu. Ini. Ayo Putih. cepat. Putih. Yang cepat ini. Ayo cepat. Ungu. Ungu agak pink lah ya. Terus ini. Merah. Ini. Biru. Biru. Kuning. Kuning. Ini. Ungu. Oke. Kuning. Ini. Hijau. Hijau. Ini. Ayo. Ungu. Ungu agak keputihan ya. Ya. Ini apa ini? Putih. Ya. Ini yang baca kayaknya cuma saya stop dulu. Oke. Mengadmit yang lainnya. Oke. Itu masih ada yang salah beberapa ya. Berarti itu tandanya belum konsen, masih belum fokus gitu ya. Jadi tadi hanya semacam pemanasan. Ini tolong yang mic-nya masih dinyalakan di mute dulu. Ya. Jadi gimana? Udah semangat lagi? Udah seger lagi ya? Siap ya untuk mengikuti kegiatan layanan daring bersama Bu Wening di pagi hari ini? Siap? Siap? Oke, kalau yang mau ngomong mic-nya dibuka. Oh ya, siap. Oke. Kalau siap, nanti Ibu akan menyampaikan layanan daring dengan topik cara mengelola medsos dengan bijak gitu ya. Jadi tujuan dari topik layanan hari ini itu biar nanti kalian bisa mengelola media sosial yang kalian punya sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi dimanfaatkan hanya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Untuk di awal ini nanti Ibu akan memutarkan video. Silakan nanti dicermati dan dipahami. Nanti Ibu minta salah satu untuk berpendapat kira-kira pesan moral apa yang terkandung di video yang Ibu putar. Coba. Sudah tampil ya di layar kalian videonya? Sudah? Coba salah satu. Sudah. Untuk suara bisa kelihatan, bisa kedengaran? Suaranya kedengaran nggak tadi? Suara? Enggak. Suara belum Suaranya kedengaran? enggak, Bu. Bentar. Kedengaran nggak? Tadi. Dengaran. Kedengaran. Ini dulu ya. Ditonton dan dicermati dulu. Masuk sama kata Vera. Yo. Hah? Putih.
Tapi bet mau bunyi kok. Yang saya kan pasang nang kamera kan. Sinyal, sinyal. Pedot-pedot kok videonya. Sinyal kelelep banget, ya Allah. Kita udah nggak jadi orang asing lagi di lingkungan kita. Yang penting semua komunikasi udah jadi dua arah, nggak cuma satu arah. Oke, tadi sudah ya. Sudah melihat ya video yang sudah Bu Guru putarkan? Sudah. Ya. Sudah. Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Pesan Sudah. moral apa yang terkandung dalam video tadi? Kira siapa yang mau berpendapat? Boleh open mic? Siapa? Kira-kira pesan moralnya apa sih ya? Winnie mungkin atau Jangan. siapa ini? Coba. Videonya Sambil sebutkan nama. putus-putus, Bu. Oh, putus. Coba Winnie. Iya, Bu. Ya. Putus. Ini apa Lara? Silakan. Maksud videonya apa? Kurang jelas sebenarnya, Bu, videonya terputus-putus. Jadi ketika pemanfaatan medsos itu tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan. Iya, jadi memang Iya, tuh. di video itu tadi disampaikan gimana kita itu sudah melupakan kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Jadi Itu. memang Makhluk kehidupan kita di sosial. dunia nyata itu terlupakan karena masing-masing orang itu terlalu sibuk dengan akun medsosnya. Begitupun ketika kalian punya medsos ya. Bisa dibayangkan Iya, ketika Bu. kalian berapa medsos yang kalian punya? Coba Bu Guru mau tanya. Hanif berapa? Punya akun medsos apa saja? Facebook, Instagram, gitu ya. Jadi mungkin ketika kalian terlalu asik bermedsos gitu ya, berapa jam waktu yang terbuang secara percuma ya untuk kegiatan yang mungkin bisa kalian lakukan beberapa kegiatan yang jauh lebih bermanfaat daripada kalian harus asik sibuk sendiri dengan bermain medsos. Misalkan dengan bermain medsos, kalian bisa harus membantu orang tua atau mungkin harus belajar gitu ya. Itu kan banyak kegiatan yang jauh lebih bermanfaat daripada kalian harus asik sendiri dengan medsos kalian. Boleh kok ya, boleh ketika kalian punya medsos, bolehlah sekali kita refreshing atau apa, tapi ya memang seperti tujuan dari topik kita, penggunaan medsos itu harus sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu ya. Gitu ya? Ya, oke. Kalau paham, Ibu akan putarkan materi PowerPoint. Bentar.
Untuk materi PowerPoint. Sebentar ya. Jadi urung merian kok. Sungguh pada pengen aku. Itu urung aku bakal mereka telat apa aja. Sama ngajarnya dulu kan. Kelihatan apa? Enggak ada, Bu. Belum ya? Bentar. Tuh. Cari dulu PowerPoint-nya. Kok hitam semua ya Bu ya? Bentar Nggak ada ya. gambarnya. Belum ya? Bentar. Belum ada, Bu. Sedang loading, bentar ya. Ya, Bu. Belum ya? Belum ada. Ini tadi udah diputer tapi kok hilang. Sudah? Sudah belum? Oh ya, Bu, udah Udah ada. ya? Ya. Ya, Bu. Jadi ini untuk materi kita di hilang lagi ya? Udah ya? Di pagi hari ini yaitu ayo cara mengelola media sosial dengan bijak gitu ya. Jadi coba Ibu mau tanya, siapa yang tahu pengertian media sosial? Silakan, media sosial itu apa sih? Siapa yang bisa? Pengertian Bu. media. Oh ya. Sosial media Ini adalah Bapak sebuah Laras. tempat Sosial Hafid ya? Silakan Hafid dulu. Iya, Hafid Bu. dulu ya. Ya, nanti baru Laras. Apa Hafid media sosial itu? Sosial media adalah sebuah tempat bagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah Oh, iya. berinteraksi secara online. Gitu ya. Oke, jadi memang sosial media itu tempat untuk kita berinteraksi secara online. Mungkin kalau zaman dulu kita interaksinya secara manual ya. Kalau pas guru kecil itu kalau interaksi tuh ketika harus menyampaikan informasi dengan teman gitu ya, lewatnya masih yang sangat tradisional sekali lewat surat. Tapi kalau zaman sekarang sudah canggih sekali ya, kita hanya menggunakan misalkan WhatsApp gitu ya. WhatsApp hanya hitungan detik ketika kita ingin bertukar pesan, ingin menyampaikan informasi, tinggal klik ya, dalam hitungan detik langsung tersampaikan kepada si penerimanya ya. Gitu ya. Jadi memang sosial media itu sangat berguna sekali ketika kita bisa memudahkan sebagai alat kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu seperti itu, secara online tentunya ya. Di sini dijelaskan macam-macam sosial media itu ada Facebook gitu ya, Twitter, Instagram, WhatsApp gitu ya. Ini saya yakin ini BBM gitu ya, BBM. Terus kalau mungkin TikTok gitu ya. Kalau yang zaman sekarang mungkin sedang gandrung-gandrungnya anak muda bermain TikTok gitu ya. Itu seperti itu. Lanjut. Fungsi media sosial yang kedua sebagai sarana interaksi secara online. Coba contohnya apa Laras? Maksudnya gimana yang nomor 1? Dari secara online. Contohnya apa? Media sosial bisa buat sarana interaksi secara online. Contohnya dengan WhatsApp gitu tadi ya. Dengan WhatsApp atau mungkin dengan Facebook. Oh ternyata dengan Facebook kita bisa bertemu dengan teman yang lama kita nggak jumpa, kita sudah lost contact gitu ya. Tapi ternyata dengan Facebook gitu ya, oh ternyata ketemu lagi nih dengan teman SD-nya gitu ya, teman di waktu TK gitu ya. Berarti kan dengan kata lain memang Facebook atau media sosial dijadikan sarana untuk kita berinteraksi gitu ya. Itu seperti itu. Yang nomor 2, ajang berbisnis. Siapa yang bisa mencontohkan maksudnya itu apa? Ajang berbisnis. Oh ya, siapa ini? Hanif. Iya Bu. Hanif. Mungkin dengan cara beli online atau all shop. Oh iya, all shop. Ada yang di sini mencoba-coba bisnis secara online, mungkin lewat WhatsApp gitu. Status WhatsApp-nya dijadikan sebagai sarana jualan.
nggak apa-apa ya. Apalagi di era pandemi ini kan mungkin kebanyakan orang ya lebih memilih untuk belanjanya secara online ya. Selain praktis mungkin kan masih agak takut gitu ya kalau ketika harus keluar ke mall, ke toko yang banyak orang gitu ya. Makanya kebanyakan orang itu memanfaatkan media sosial sebagai ajang berbisnis atau jual beli secara online, itu seperti itu. Yang ketiga, sarana berbagi ilmu. Contohnya apa ini? Siapa yang sering nyari materi pembelajaran atau mungkin ketika ada PR nyari infonya di sosmed? Ada? Ada ya? Ada. Nah, ini contohnya misalkan ketika ingin cari informasi tentang apa, pasti kalian kan bukanya di sosmed. Itu salah satu fungsi dari sosial media. Nah, dari fungsi itu ternyata banyak juga memberikan dampak buruk ya. Jadi sosmed itu selain memberikan berbagai macam manfaat, juga ada dampak buruknya. Dampak buruknya yang pertama ini ternyata ketika kecanduan internet itu merupakan suatu bentuk gangguan mental. Coba Bu Guru tanya, kira-kira dalam satu hari kalian membuka internet berapa jam? Buat internetan berapa jam sendiri? 2 jam ada? 4 jam? Berapa? Sehari ada yang lebih dari 5 jam? Ada ya, banyak ya, hampir semuanya. Oh nih, jadi menurut penelitian itu, ketika kita membuka medsos ya atau HP dalam sehari itu bisa 4 jam atau lebih, itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk gangguan mental ya. Gangguan mental yang nanti lamanya ketika ini secara terus-menerus tidak bisa diatasi, nanti dampaknya akan menjadi depresi. Depresi itu bisa akibat buruknya ketika depresi apa tuh? Bisa ya, pernah dengar kasus yang artis Korea itu depresi hanya karena ketika dia tidak bisa mengontrol emosinya, mendengar bulian atau mungkin cuitan dari netizen yang tidak bertanggung jawab, misalkan dibully terlalu langsing atau terlalu apa gitu ya, bunuh diri ya. Nah, itu dampak yang paling fatal sekali ya. Makanya ini juga disebutkan ini ada kasus di medsos yang berujung ke ranah hukum ya. Jadi ini ada contoh kasusnya Floren, ini mahasiswa Jogja yang memang dia itu update status di Twitter. Jadi menyebutkan ini seperti yang disebutkan di sini, Jogja ini seperti ini, otomatis ketika kita sudah men-share status di WhatsApp atau di Twitter, di Facebook, ini sudah menjadi konsumsi dari ranah publik ya, semua orang bisa membaca ya. Nah, ini yang nggak terima ini nggak cuma satu orang, tapi semua warga Jogja bisa nggak terima, akhirnya direport bareng-bareng, terus ujungnya nanti masuk ke ranah hukum. Itu makanya berhati-hati. Kalau sekarang kan zamannya jarimu harimaumu. Kalau zaman dulu kan mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Makanya hati-hati ketika kalian posting status atau mungkin berkomentar kepada orang lain gitu ya. Jangan sampai nanti komennya atau statusnya malah membuat orang lain tersinggung atau bagaimana. Jadi ini sharing adalah sesuatu yang pantasnya saja ya. Jadi jangan sharing hal-hal yang nyeleneh ya. Mungkin bagi kita mungkin sharing status buat bercandaan, tapi mungkin ada beberapa orang yang memang menganggap candaan kita itu suatu yang menyakitkan. Gitu ya. Jadi nantinya kan ketika suatu yang dianggap kita sebagai bahan bercandaan, tapi menyakitkan orang lain, nanti ujungnya akan menimbulkan suatu masalah yang baru. Kita menjadi disebel mungkin sama orang yang baca. Pernah kan ya yang punya pengalaman mungkin status nyindir siapa tapi yang kerasa banyak orang gitu, pernah ya? Nah itu makanya hati-hati ketika bikin status ya. Jadi jangan sampai bikin status yang nantinya bikin masalah di kemudian harinya seperti itu. Nah ini dampak negatif dari medsos ya tadi. Terus ini langkah-langkah pencegahan ketergantungan medsos ya. Yang pertama coba dibaca, David nomor 1. Batasi waktu penggunaan sosmed. Ya, jadi contohnya gimana nih cara membatasi waktu penggunaan sosmed? Dengan cara bagaimana? Ya, mungkin ketika belajar gitu ya, HP-nya disimpan dulu, paketannya dimatikan gitu ya. Ketika KBM di sekolah juga seperti itu gitu ya. Jadi dibatasi minimal sehari itu berapa jam, sejam gitu ya. Ketika istirahat gitu ya. Butuh refreshing kan perlu ya, tapi ketika belajar atau ketika KBM di sekolah silakan HP atau mungkin medsos kita dinonaktifkan. Ya. Yang kedua juga ya, matikan pakai data pada saat belajar atau sekolah gitu ya. Jadi
seringkali ketika kalian belajar, HP itu ada di dekat kalian, fokusnya nanti bukan ke materi pembelajarannya ya, tapi justru ke HP-nya ya. Ya karena HP memang suatu hal yang sangat menarik sekali gitu ya. Memang mungkin tujuan kita pengennya belajar, tapi ketika HP ada di sebelah kita, tiba-tiba mungkin bunyi gitu ya, ada pesan WhatsApp masuk gitu ya. Awalnya kita memang pengen konsen gitu ya, tapi ada WhatsApp pasti penasaran ya, penasaran pengen buka dari siapalah gitu, akhirnya dibuka. Setelah dibuka tahu dari ternyata dari temennya, teman dekatnya, akhirnya dibaca dan niat dan balas sekali, ternyata dari sananya balas lagi kalian otomatis penasaran lagi buat balas gitu ya, kayak gitu. Terus akhirnya malah waktu kita terbuang percuma, bukan buat belajar malah sibuk untuk membalas pesan lewat WhatsApp. Itu seperti itu. Ini tolong mic-nya yang masih nyala dimatikan dulu ya. Yang ketiga, bersikap selektif. Contohnya apa bersikap selektif? Penggunaan medsos secara selektif. Apa? Safira mungkin? Apa? Contohnya hanya membuka hal-hal yang penting saja ya. Jadi mungkin buka medsos ya untuk mungkin memberikan manfaat ketika kalian mau mencari ilmu atau informasi yang penting gitu ya, kaitannya dengan pelajaran gitu ya. Jadi ya sesuai kebutuhan saja, yang selektif, tidak harus yang setiap hari itu harus update status gitu ya. Mungkin ada tipe anak yang ketika bikin status sehari itu sampai berapa kali. Pernah ada pengalaman punya temen yang punya akun WhatsApp gitu, tapi bikin statusnya sampai yang titik-titik banyak sekali, ada ya? Nah itu berarti dia tidak bisa mengelola medsosnya dengan bijak ya, dengan sesuai kebutuhannya. Jadi apa-apa tuh di status gitu ya. Nanti kan jatuhnya yang rugi siapa kalau apa-apa di status? Kita sendiri ya. Jatuhnya nggak punya privasi ya nanti ya, kalau kehidupan pribadi kita apa-apa terlalu diumbar gitu ya. Makanya kita kan kadang butuh privasi gitu ya. Kecuali kalau kita artis gitu ya, apa-apa di-share gitu ya. Tapi kalau misalkan kita cuma manusia biasa, orang biasa gitu ya, nggak perlu yang apa-apa terlalu di-share atau mungkin terlalu dipublikasikan ke orang lain. Nih selain dampak negatif, ada juga dampak positif ya. Yang pertama itu sebagai ajang bisnis tadi ya. Yang kedua ajang berbagi ilmu, terus mempererat silaturahmi, menyediakan ruang berpikir positif, menyediakan informasi tepat dan akurat. Seperti itu. Ya, jadi kalau semua itu bisa dilakukan, yang pertama, waktu bersama teman, keluarga, dan kerabat di dunia nyata bakal lebih banyak ya. Iya ya. Siapa yang sekarang jarang sekali menemukan di lapangan anak-anak pada bermain bola, apa layangan gitu ya. Jarang sekali ya. Yang ada itu ketika kumpul di lapangan yang dilakukan apa? Biasanya pada ngapa tuh? Pegang HP sendiri-sendiri ya. Pegang HP sendiri-sendiri. Nunut wifi-an misalkan. Atau mungkin ternyata anteng banget lagi pada nge-game war. Apa itu namanya? Game yang online gitu ya. Ternyata anteng banget kumpul. Ternyata pada pegang HP sendiri-sendiri. Jarang sekali ditemukan ketika di lapangan atau mungkin di mana di depan rumah anak-anak pada main bareng-bareng gitu ya. Main apa itu ya, permainan zaman dulu itu ya. Sekarang jarang sekali dijumpai hal seperti itu. Terus yang kedua, hemat. Coba Bu Guru mau tanya, pengeluaran untuk pulsa atau mungkin untuk paketan dalam 1 bulan kalian menghabiskan berapa? Kalau untuk pulsa sendiri sebulan berapa puluh ribu? 40 ribu ada? 20? 50 ribu ada? Ya. 50. 50 ada. Bayangkan kalau misalkan 1 bulan 50 ribu, ada yang 100 ribu. Kalau anaknya cuma 1. Siapa tuh yang 100 ribu? Kalian tok ya. Misalkan kalian punya adik, punya kakak, 100 ribu juga sebulan. 300 ribu berarti kali 3 ya. Berarti itu sebulan itu orang tua kalian harus mengeluarkan 300 ribu hanya untuk pengeluaran paketan tok ya. Nah itu bisa dibayangkan kalau kalian boros atau nggak hemat. Kasihan orang tua. Itu perlu di minimalisir lagi ya penggunaan medsosnya biar nanti tidak terlalu boros. Terus juga yang ketiga, hidup jadi lebih tenang ya. Kalau kita tidak terlalu sering mengumbar, kita tidak apa-apa bikin status, kita terlalu asik di medsos, hidup kita juga menjadi lebih tenang, kita privasinya juga lebih terjaga gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya menjadi konsumsi kita pribadi gitu ya, bukan menjadi konsumsi dari orang lain. Itu gitu ya. Jadi itu seperti itu penjelasan dari Bu Guru. Kira-kira
dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulan apa sih yang bisa kalian petik dari tadi materi yang sudah Bu Guru sampaikan? Kira-kira kesimpulannya apa? Mengetahui Ini siapa nih yang pengertian ngomong? dari media sosial. Hafid lagi. Ya, Ibu, apa Fit? Silakan Fit. Kesimpulannya apa Fit? mengetahui pengertian dari media Oh sosial, ya, jadi fungsi dari media fungsinya sosial, apa? dampak negatif dari menggunakan media sosial. Oh ya, jadi pengertiannya apa, fungsinya apa gitu ya, dampaknya apa, positif dan negatifnya gitu ya. Jadi Ibu, pasti kalian punya banyak akun medsos ya, tapi silakan nanti difungsikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Gitu, seperti itu. Nggak harus yang tiap hari update status, nggak harus yang setiap hari coba lihat Facebookku, Instagramku ada notif apa nih, nggak perlu yang setiap hari seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas. Prioritas kalian sebagai siswa itu adalah sebagai pelajar ya. Kalau pelajar tugasnya apa? Prioritasnya apa itu? Belajar ya, makanya yaitu harus membedakan mana yang prioritas. Makanya untuk medsos hanya sebagai selingan saja. Silakan untuk refreshing ketika kalian jenuh ya, misalkan belajar terus juga jenuh ya, silakan boleh menggunakan medsos untuk sebagai sarana refreshing, tapi tidak yang seharian full gitu ya, mainan Facebook atau Instagram dan yang lain seperti itu. Itu ya. Ibu. Kira-kira ketika sudah mengikuti layanan ini, kalian bisa ya menggunakan medsos sesuai dengan kebutuhan ya. Gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya saja. Itu seperti itu. Ya, Bu. Itu kira-kira ada yang mau bertanya tidak untuk materi kita di pagi hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Siapa? Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada, Hana Imam. Ini fotonya pada di off kan, jadi Bu Guru nggak kelihatan muka-mukanya gitu ya. Paling ini cuma berapa anak. Oke, kalau nggak ada, berarti sekiranya cukup saja karena ini memang 1 jam pelajaran ya. 40 menit memang agak ekspres gitu ya, karena takut ini waktunya habis. Kita mungkin nanti akan berjumpa di lain kesempatan ya. Nanti saya infokan lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup saja kegiatan di pagi hari ini. Kita baca berdoa bersama-sama sesuai dengan agama kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau pergi itu Ya, pakai Bu. masker, tetap makan makanan yang bergizi gitu ya. Jangan apa-apa tuh itu Imam ya. Maksudnya gurunya lagi ngomong kok disambil makan itu loh ya. Lah, ya ini saya post